bertandang ke Sheffield United, Arsenal punya booster. The Gunners mendapatkan libur seminggu sebelum mereka bertandang ke markas Sheffield United. Dalam kurun waktu ini diharapkan dapat menjadi waktu yang cukup untuk membuat Alexander Zinchenko dan Thomas Partey kembali bugar. Sebenarnya keduanya telah kembali berlatih setelah sempat absen karena cedera. Evening Standard pun melaporkan bahwa pemain asal Ukraina dan Ghana itu sebenarnya sudah bisa terlibat ketika The Gunners melawan Newcastle United akhir pekan lalu. Meski tidak diperkuat oleh Partey dan Zinchenko, Arsenal sendiri berada dalam tren yang bagus selama absennya mereka, memenangkan 6 pertandingan Premier League berturut-turut. Di tengah tren positif ini, Arsenal pun kemungkinan akan memiliki Alexander Zinchenko dan Thomas Partey, yakni saat mereka bertandang ke Sheffield United di Liga Premier pada Selasa dini hari nanti. Ramsdale tinggalkan Emirates Stadium, pemain Ajax jadi pengganti. Aaron Ramsdale dikabarkan telah mengambil keputusan untuk meninggalkan Arsenal pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut Football Insider, Ramsdale memilih hengkang karena waktu bermainnya dibatasi secara besar-besaran pada musim ini. Padahal Ramsdale sedang berada dalam tahap penting untuk tetap dimainkan secara reguler oleh tim papan atas. Namun Ramsdale hanya menjadi starter di 5 pertandingan Liga Premier Inggris musim ini dan lebih sering digunakan sebagai senjata sampingan untuk perebutan gelar. Pasalnya Mikel Arteta diketahui lebih senang menurunkan David Raya sebagai kiper utama. Padahal Ramsdale sendiri sempat menjadi pilihan utama meriam London dan tampil di 38 laga Premier Inggris musim lalu. Sebagai gantinya, Arsenal disinyalir berminat mendatangkan kiper Ajax Amsterdam Dian Ramage. Ramage sendiri telah membuat total 21 penampilan sebagai starter dan 2 pertandingan pengganti untuk raksasa Belanda musim ini. Meskipun salah satu pertandingan tersebut menjadi salah satu pertandingan terburuk mereka dalam sejarah domestik. Manchester City bakal lawan Liverpool dan Arsenal, Guardiola menyerah. Manchester City sedang bertekad untuk mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Namun pacuan Liga Premier Inggris antara Liverpool, Manchester City, dan Arsenal kian memanas dan mulai memasuki fase terakhir. Terkini Pep Guardiola pun mengaku anak asuhnya harus bekerja ekstra keras jika memang ingin mempertahankan mahkota mereka. Karena menurutnya, The Gunners dan The Reds hampir mustahil dihentikan. Pasalnya sepanjang Februari ini Arsenal sukses membantai West Ham 6-0, Burnley 5-0, Newcastle 4-1, serta memberondong Liverpool dengan 3 buah gol. Sementara untuk Liverpool sendiri mampu mencetak 3 gol ke gawang Burnley, 4 ke Brentford dan Luton Town. Saat ini pasukan Jurgen Klopp memimpin klasemen Liga Premier dengan 60 poin. Disusul Manchester City 59 poin dan Arsenal menempel ketat dengan 58 poin dengan 12 laga tersisa. Sementara itu Liverpool pun berpeluang memperlebar jarak karena mereka yang tampil pertama di antara ketiga klub pada matchday selanjutnya, di mana The Reds melawat ke markas Nottingham Forest pada Sabtu 2 Maret. Sementara Manchester City melakoni derby versus Manchester United pada Minggu 3 Maret. Sheffield United versus Arsenal pada Selasa 5 Maret dini hari akan menjadi laga penutup matchday 27. Meski demikian, ia merasa yakin Manchester City tetap berada dalam persaingan gelar Liga Inggris musim ini dengan syarat Manchester City dapat meraih hasil bagus di bulan Maret. Sebab Pep Guardiola mengatakan akhir Maret dan April merupakan penentuan timnya untuk bisa berada di puncak klasemen hingga akhir musim. Sosok kunci yang bisa bantu Arsenal juara. Jorginho hanya bermain 594 menit di Premier League musim ini. Tetapi dijelaskan Ian Wright, ia telah memberikan sejumlah penampilan krusial. Arteta sendiri memulai musim ini dengan pemain baru Kai Havertz dan Declan Rice yang menemani Martin Odegaard di lini tengah. Namun hal itu telah berubah dalam beberapa kesempatan musim ini. Cedera membuat Havertz sering dimainkan sebagai false nine baru-baru ini, dengan Emil Smith-Rowe dan Jorginho yang masuk menggantikannya. Dengan absennya Thomas Partey, ketika The Gunners membutuhkan lebih banyak kontrol dalam permainan, Jorginho masuk ke dalam starting 11. Alhasil dia pun keluar sebagai pemain terbaik dalam kemenangan 3-1 atas Liverpool pada bulan Januari di Emirates Stadium yang membuktikan keterlibatannya.
Setelah mengatasi cedera ringan, pemain berusia 32 tahun itu juga menjadi starter di lini tengah untuk pertandingan melawan Newcastle. Yakni saat Arsenal menang 4-1 dan ia kembali menampilkan performa dominan yang tampaknya menarik perhatian Ian Wright hingga melabelinya sebagai metronom. Arsenal datangkan 4 striker di musim panas. Menurut laporan dari Metro, masalah lutut Gabriel Jesus membuat Arsenal akan merekrut striker baru musim panas ini dan Tegan harus memiliki daftar 4 pemain. Sementara menurut Daily Mail, melaporkan bahwa Tone termasuk di antara 4 striker yang diincar oleh Arsenal di tengah kekhawatiran atas rekor cedera Jesus. Selain itu, dalam hal ini bintang Napoli Victor Osimhen juga ada dalam daftar 4 pemain. Bersama dengan Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon, yang keduanya juga menarik minat dari Chelsea. Striker keempat adalah bintang boloknya Joshua Zirkzee. Dan The Gunners terus memantau perkembangan pemain berusia 22 tahun itu di Serie A. Namun kabar buruknya adalah tim asuhan Erik ten Hag itu juga tertarik untuk merekrut Zirkzee dan Arsenal harus bertarung melawan setan merah untuk mendapatkan tanda tangannya. Sementara untuk Gabriel Jesus sendiri belum bermain sejak 30 Januari karena masalah lutut dan diperkirakan tim medis Arsenal mengambil pendekatan hati-hati untuk kembalinya dia. Mengenai situasi ini, The Gunners ingin menghindari gejolak lebih lanjut atas pemain yang dirundung masalah lutut sejak bergabung dengan klub dari Manchester City. Berita duka dari ex-pemain Arsenal. Dilaporkan oleh klubnya Midtjylland, mantan pemain Arsenal Christopher Olsen ditemukan pingsan di kediamannya. Kini dia menjalani perawatan intensif di rumah sakit hingga dipasangkan ventilator pada saluran nafas lantaran menderita penyakit akut pada otaknya. Sejak dilarikan ke rumah sakit, pemain berusia 28 tahun itu telah melewatkan 2 pertandingan Liga Denmark bersama dengan klubnya. Ia kali terakhir tampil melawan Fredrikstad di ajang Piala Atlantik pada 9 Februari. Dukungan pun terus datang untuk Olsen dari berbagai pihak termasuk Arsenal. Tim asuhan Mikel Arteta itu mendoakan kesembuhan dari sang pemain. Olsen sendiri merupakan jebolan Akademi Muda Arsenal. Ia sempat membuat 1 penampilan senior untuk klub London Utara itu sebelum akhirnya bergabung dengan Midtjylland secara permanen pada pertengahan musim 2014-2015. Setelah itu ia hengkang pada 2017 ke klub Swedia AIK, melanjutkan karirnya dengan Krasnodar di Rusia dan Anderlecht di Belgia. Kemudian barulah Olsen kembali lagi bermain untuk Midtjylland pada musim 2022-2023. Dah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!